Termasuk juga keputusan mau bugil bareng sambil jualan itu seharusnya juga menjadi kendala. Bukannya malah lempeng-lempeng aja nerima syarat itu. Berarti memang mereka ini sudah koplak atau buntu dan atau agak-agak eksibisionis nih ya. Salam sinema sahabat sinemalogi. Pesugihan Sate Gaga adalah film horor komedi yang disutradarai Etienne Cesar dan Dono Pradana. Film ini dibintangi Ardit Erwanda, Yono Bakri, Benedictus Siregar, Yoriko Angelin, Nunung, Arif Didu, Firza Valaza, dan lain-lain. Hidup serba susah, utang menumpuk, dan percintaan terancam gagal. Trio Anto yang diperankan Ardit Erwanda, Dimas yang diperankan Yono Bakri, dan Indra yang diperankan Benedictus Siregar mengalami problematika hidup masing-masing. Anto butuh mahar puluhan juta demi menikahi kekasih, Dimas ingin menolong usaha ibunya, dan Indra terjerat pinjol sampai leher. Dalam keputusasaan, mereka menemukan buku mantra pesugihan kuno peninggalan kakek Indra. Dari situ dipilih pesugihan yang paling safety, paling ramah lingkungan, yaitu pesugihan tanpa tumbal. Cukup dengan menjual sate dari daging burung gagak ke demit. Gak disangka, di malam pertama mereka mendapatkan duit yang banyak. Begitu juga dengan malam-malam berikutnya. Pelanggan non-manusia pun semakin banyak. Genderuwo, pocong, sampai kuntilanak antri dan rela bayar mahal untuk sate gagak mereka. Kalian bisa membantu kami dengan klik tombol Super Thanks di bawah video. Kami akan sangat berterima kasih atas berapapun nominal saweran yang kami terima. Sebagai film horor bertema pesugihan, Pesugihan Sate Gaga atau PSG masih terbilang fresh. Ide pesugihan Sate Gaga nampaknya baru kali ini saya jumpai di aneka produk film horor lokal yang mengambil tema pesugihan. Rata-rata dikemas drama serius dan minim bercandaan. Berbeda dengan PSG yang sedari awal sudah dipoles dengan komedi-komedi absurd, komedi-komedi receh ala tongkrongan, hingga guyonan seputar toilet yang biasanya rentan berurusan dengan para SJW, dan nampaknya film ini tidak terlalu mempedulikan itu. Jadi nggak heran banyak scene-scene yang mungkin sebagian lucu, tapi sebagian lagi bakal menganggap guyonan tersebut bisa bikin nggak nyaman. Paling gampangnya tentu saja saat film masuk di bagian pamungkasnya, yaitu saat ritual jualan sate gagak dieksekusi. Mereka menelanjangi diri bulat-bulat dan mulai membakar satenya. Tentunya bakal memunculkan reaksi yang beragam dari bentuk ketelanjangan yang hanya menyensor alat vital. Hal seperti ini jadi mengingatkan saya pada video klip Blink-182 yang dalam video klipnya full naked tapi hanya menyensor bagian kelamin. Bedanya, trio Sate Gaga ini melanggengkan humor yang kental dengan unsur body shaming di medium film. Hal-hal kayak gini yang membuat sebuah film komedi horor jadi muncul kekurangan yang sangat tipikal. PSG terasa sekali menonjolkan guyonan yang bawa-bawa fisik. Bisa dilihat dari siapa karakter utamanya. 2 di antara 3 lakon utamanya terlihat jelas memiliki kondisi tubuh yang jauh dari ideal, yang biasanya justru ditumbalkan menjadi bahan guyonan yang ugal-ugalan. Hal inilah yang membuat PSG nggak naik level dari unsur komedinya. Karena seharusnya guyonan kayak gini cukup berhenti di tongkrongan, apalagi menggunakan materi yang nggak jauh soal selangkangan. Bukan malah diusung ke layar lebar yang cakupan penontonnya lebih beragam. Takutnya guyonan perihal body shaming secara nggak langsung sudah dinormalisasi lewat film. Film ini sengaja absurd tapi tidak parah kapasitasnya. Banyak kebetulan dan ketiba-tibaan yang menjadi pemecah solusi yang sesederhana itu. Ya, karena film ini bisa ditonton tanpa perlu membutuhkan kapasitas otak yang memadai. Meski tentu saja memiliki pesan moral yang kerasa agak-agak preachy, bukan telak menggurui sih, tapi mampu memberikan dampak tak langsung kepada penontonnya. Ya, berasa kayak nonton sinetron Hidayah sih jatuhnya. Tiba-tiba dibuka dengan pemburu gagak yang karaokean dengan suaranya yang meresahkan. Tiba-tiba dipaksa ngelamar dengan mahar fantastis. Tiba-tiba kakeknya adalah orang pinter. Tiba-tiba malah ada orang pinter lain yang nolong mereka bertiga. Tiba-tiba takut sama demit, padahal pas pesugihan yang dihadapi adalah demit dan bentuk tiba-tiba yang lainnya.
Pesugihan sate gagak adalah salah satu dari sekian bentuk ritual pesugihan yang jarang digunakan sebagai materi film horor. Sehingga terasa fresh ketika film ini mengusung tema spesifik tersebut. Namun sayang, mungkin karena format horor komedi, vibes horor yang seharusnya bisa lebih maksimal menjadi terasa kurang menurut saya. Termasuk juga keputusan mau bugil bareng sambil jualan itu seharusnya juga menjadi kendala. Bukannya malah lempeng-lempeng aja nerima syarat itu. Berarti memang mereka ini sudah koplak atau buntu atau agak-agak eksibisionis nih ya. Ada satu adegan long take yang menurut saya menjadi satu-satunya golden scene di film ini. Seakan membuktikan bahwa meski filmnya mengandung unsur komedi, namun ada part serius yang juga bisa disisipkan di film ini, tanpa mengurangi horor dan komedinya. Apalagi kalau sudah membahas isu soal besarnya biaya perkawinan dalam hal ini adalah mahar hanya karena mengikuti tuntutan status sosial. Dari segi akting, saya merasa peran Anto tak sekomplikasi peran Dimas dan Indra. Anto yang digambarkan lebih good looking ketimbang dua sahabatnya itu merasa memiliki beban hidup yang paling berat dan lebih berat dari kedua sahabatnya itu. Lucunya, saya justru lebih menikmati peran Dimas dan Indra yang memiliki karakteristik membuat hidup mereka yang runyam bisa menjadi lebih santai dan nggak gampang nesu. Makanya akan kurang mengindonesia, what if yang mau menikah adalah Indra dan yang hutang pinjolnya banyak adalah Anto. Semacam ada stereotip, orang cakep nggak boleh miskin, orang nggak good looking berhak sengsara. Yang salut, Ardit Erwanda, Yono Bakri, Benedictus Siregar sanggup mematik chemistry persohipan sehingga film gak pincang melihat gelagat mereka beradu akting memerankan sosok Anto, Dimas, dan Indra. Dialog bahasa Jawa juga enak didengar, penggunaan kata-katanya gak pateng pecotot. Pada akhirnya, menonton pesugihan sate gagak bisa membuat acara nonton bareng sahabat-sahabatmu bakalan jadi seru. Ada tema persahabatan yang dibungkus dengan bumbu horor komedi yang lumayan bisa bikin ketawa. Karena film ini nggak sesempurna itu. Masih perlu banyak menambah jam terbang sih. Suka dengan dialog? Bayaran utangmu daripada mbahmu tak kirim nang Kamboja. Skor dari saya. Demikian video reaksi dari film Pesugihan Sate Gagak yang tayang di bioskop. Silahkan like, komen, dan subscribe kanal ini. Cek juga akun-akun media sosial Sinemalogi. Dan jangan lupa bersinema dahulu, berbahagia kemudian.